Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah pulau yang enggak biasa. Dari luar mungkin nampaknya hanya sebuah pulau indah dengan pasir putih. Namun, ternyata tempat ini adalah titik pertahanan di masa Perang Dunia Kedua. Pulau satu-satunya di Morotai yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Bukan itu aja, kami juga bertemu dengan desa tempat asal muasal dari sebuah kelapa endemik yang diakui sebagai kelapa paling pendek di dunia. Kelapa itu begitu spesial, walaupun pendek, buahnya itu gede-gede. Bahkan, kelapa itu sampai dilarang untuk dijual keluar karena memang sangat unik. Perjalanan kami ditutup dengan fenomena toilet terindah yang kami temukan di sini. Dailah kisah petualangan Jajago di Pulau Morotai, Maluku Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami memiliki misi untuk menjelajahi seluruh Pulau Morotai. Mulai dari menggunakan bentor untuk keliling kota, menaiki bak mobil untuk melintasi hutan dan savana, hingga menggunakan kapal untuk melintasi lautan. Di sini, kami mendarat di sebuah pasir timbul dengan air yang sebening kaca. Ini adalah salah satu sandbank terkecil yang pernah kami kunjungi. Kami juga merasakan pengalaman berlari menyusuri jembatan pasir di Pulau Dodola. Sebuah jembatan unik yang hanya muncul ketika air laut surut dan akan hilang kembali ketika air pasang. Lalu kami juga bertemu dengan Pak Min, seorang pria yang memutuskan untuk hidup sendirian di Pulau Kokoya. Walaupun ternyata beliau itu enggak benar-benar tinggal sendirian. Pak Min hidup berdampingan dengan kaum Moro, makhluk enggak kasat mata yang dipercaya sebagai penjaga dari tanah Morotai. Dan yang paling berkesan, tentu aja pas kami masuk hutan yang merupakan tempat bersembunyi dari Teruo Nakamura, seorang tentara Jepang yang hampir 30 tahun bertahan hidup di sini karena beliau enggak tahu bahwa Perang Dunia II sudah berakhir. Dan perjalanan kami tutup dengan menghadapi ketakutan terbesar kami. Sebuah momen di mana kami menyelam di lautan yang masih dihuni oleh ratusan ikan hiu. Perjalanan kami di Pulau Morotai masih terus berlanjut. Menyusuri jalanan yang seakan enggak ada habisnya, ditemani dengan hamparan pepohonan hijau yang menenangkan mata. Anginnya tuh berhembus pelan ya, suara ombak juga terdengar samar. Dan di momen ini, perjalanan tuh bukan cuma soal tujuan, tapi tentang bagaimana setiap rasa kita temukan di sepanjang perjalanan. Dan sekarang kami bergerak menuju ke bagian utara di Pulau Morotai, mencari cerita baru dan tentu aja keindahan lain yang belum pernah terungkap. Karena memang di Morotai itu setiap sudutnya selalu punya cerita. Dan kita tiba di perhentian pertama selama kita mengeksplor Morotai bagian utara. Iya. Kita berada di pantai yang namanya adalah Pantai Rau Rasa. Tapi ya di Google Maps ya tulisnya Rau Batu Belobang. Oh, karena memang salah satu ikonik di sini adalah batu lobang. Iya. Ternyata ada kisah yang sangat menarik ya, sebuah legenda tentang seorang lelaki yang cukup sombong ya. Iya. Jadi itu hobi berburu, tapi itu para tetua adat ngomong, kamu jangan berburu di sini. Ini tuh Iya. tempat yang masih sakral lah. Cuman karena lelaki sombong ini nggak mau dengar, dia berburu di sana. Iya. Akhirnya nggak dapat barang buruannya, dia pukul tombaknya itu ke batu. Yap. Tiba-tiba suara gemuruh bledar. Lalu Jadilah betul. Batu Belobang. Dia terhisap ke dalam batunya istilahnya. Jadi dulunya batu itu berada di dalam hutan atau mungkin pantai ini tuh hutan. Dulu ini tuh semuanya tuh hutan. Dan sekarang menjadi sebuah pantai yang sangat indah. Iya. Dan tentunya dengan kisah-kisah legenda di dalamnya. Ini lumayan menarik loh. Lucu sekali sih.
Jadi moral cinta kalau partai adalah jangan sombong ya. Kalau Iya. tetua adat bilang jangan ya. Kau Iya. jangan takabur lah. Ikutilah semua tempat ya. Ya. Adat-adat yang kita kunjungi. Jadi ini pantai dan kearifan lokal dan juga kearifan moral yang luar biasa. Pantai ini kontur pasirnya agak beda dengan daerah-daerah selatannya di Morotai. apa? Dan aku ketemu banyak sekali ini. Ya. Itu apa? Ini tuh kayak spons laut. Ini SpongeBob sebenarnya. Banyak SpongeBob. Bukan cuma ini ya, aku juga ketemu yang lain sini. Kau lihat nih. Dia tuh banyak rumput laut kan di sini kan. Oh iya. Ini kayak koral-koral yang Berarti ada orang budidaya rumput laut ya? antara itu atau karena ombak terlalu kuat. Karena ini daerah surfing biasanya. Dia tuh kayak terhantam sampai sini loh. Ini dia. No, Masih ada. banyak barang-barang ginian tuh. Ini tuh kayak spons beneran, spons cuci baju, cuci piring. Padahal ini tuh koral. Banyak banget di sini. Menarik. Pantai yang masih asri dan tanpa sampah. Semua tumbuh rumput laut yang terdampar, sampah nggak ada. Menarik buat kesini. Mainlah ke pantai Rau. Rasa. Di ujung utara di Pulau Morotai tersembunyi sebuah surga kecil yang dinamakan Pantai Rau Rasa, alias dikenal juga dengan Batu Bolong. Daya tarik utamanya tentu saja batu karang unik yang berlubang di tengahnya, jadi dikenal sebagai Batu Bolong Morotai. Batu itu terbentuk secara alami ya, dari proses abrasi laut selama bertahun-tahun. Itu punya siluet yang cukup ikonik, dan air lautnya itu jernih banget. Gradasi warnanya dari biru muda hingga biru tua terlihat jelas, bahkan dari kejauhan sekalipun. Dan pas ombak datang menerobos lubang batu, tercipta pemandangan dramatis yang susah buat dilupain. Setelah menikmati indahnya pantai, kami bakal lanjut ke destinasi berikutnya. Dan sekarang kita sudah sampai ke salah satu desa yang ada di Morotai Utara, namanya adalah desa. Bere-bere. Ini sebuah desa yang cukup menarik ya. Suasana tuh benar-benar ya desa banget. Jadi kita akan mencari logistik ya karena kita kelaparan. Ternyata kita bertemu dengan salah satu warung yang ada di sini. Iya. Kondisi desa menarik ya di sini ya. Dan kita mau kasih kamu lihat juga harga makanan yang ada di Morotai. Nah, biar gambaran nih. An lah. Rata-rata standarnya di 40 sih, Jon. Fun fact, ini adalah rumah makan terbesar yang ada di desa Bere-Bere Morotai Utara. Jadi kalau kita mau logistik buat kita pergi ke pulau-pulau, singgahnya di sini. Betul, Bapak Tio? Ngomong soal harga makanan di Maluku Utara, di sini memang cukup pricey ya. Satu lalapan 40.000. Sebagai warga Cikarang, dapat 40.000 dapat minum. Sebagai warga Cikarang, Pak, dulu Lamongan lalapan satu porsi berapa, Pak? 17.000. Nah, apa mie ayam mungkin ada yang 15.000, 10.000. Aku kan sempat ngobrol dengan Bang Tio kan, apa yang bikin harganya sih itu mahal sekali. Kalau aku lihat salah satunya adalah karena di sini tidak ada biosolar, tidak ada nggak ada pertalite. Mobilnya Bang Tio tuh pakainya pertama atau pakainya decklight. Dan itu akan berdampak pada banyak hal. Contoh kayak distribusi logistik barang-barang. Kayak tadi aku lihat kan ada pickup bawa sayuran. Bayangkan dia jualan sayuran pakai decklight. Dia pertama kayaknya. Nah, pertama pakai pickupnya bensin ya. Nah, pertama itu udah berarti kenaikan harga 40% untuk dia punya logistik toh. Lalu kemudian kayak kedua adalah orang-orang yang nyari ikan. Nah, ini juga nyari ikan pakai apa? Kalau misalkan lagi pertalite kan ada subsidinya tuh, tapi khusus nelayan gitu. Dan dia biasa campur sama minyak tanah. Tapi ya kalau nggak ada, mau nggak mau kita pakai pertalite. Karena sepanjang Maluku Utara aku memang lihat banyak sekali SPBU itu nggak ada biosolar, semuanya Dex. Dan ada tulisan pertalite food, itu kata Bang Tio tak ada pertalite-nya. Isinya cuma Bisa sebulan sekali, dan itu pun dia datang langsung habis hari itu. Nah, kaulah. Itulah kenapa aku suka sekali sudut pandang pendatang di sebuah daerah ini. Karena lebih relate dengan kalian yang tinggalnya di ibu kota tuh biar relate. Culture shocknya tuh apa? Kalau aku tanya warga lokal, kayak yang tinggal lama sini, Pak, kok tak aneh kah? Tiap hari isi decklight.
Emang gitu kan tiap hari. Nah, mereka nggak tahu bahwa ibu kota tuh senyaman itu sebenarnya. Perjalanan kami di Desa Bere-Bere itu membawa kami ke sebuah suluk sederhana ya, namun penuh cerita juga. Desa kecil di Pulau Morotai ini itu punya sebuah ketenangan yang berbeda dan kehidupan masyarakat yang begitu dekat dengan alam. Di Desa Bere-Bere juga ada komunitas utama ya. Kami menemukan tempat pengasapan ya untuk ikan roa atau alias ikan cucut ya. Di sini ngomongnya adalah roa fufu. Kalau di Maitara kemarin kita ketemu cakalang fufu, di sini ada roa fufu. Salah satu makanan khas di desa ini yang wajib dicoba adalah ikan roa fufu ya, alias ikan cucut yang diasap dengan cita rasa yang gurih dan sedikit smoky, yang sering diolah menjadi sambal roa yang pedas dan punya keunggaan selera yang luar biasa ya. Dia punya rasa itu dan dengan suasana desa kayak gini plus keramahan warganya, bikin pengalaman kami di Desa Bere-Bere itu terasa begitu berkesan. Jadi abang mau beli roa fufu, Ya, mau dibuat apa? mau Sambal buat makan siang. sama nasi langsung? Ya, nasi sama sayur. Oh, dia nggak dibuat sambal gitu? Ada juga buat sambal, cuma jam begini langsung makan saja. Oh, enak rupanya bang ini. Ya, ini juga bisa langsung makan. Banyak tulang. Dapat. Oh, Langsung biasa. oh iya ding. Langsung makan. Ini udah matang. Tulangnya banyak dah nih. Dapat. Wangi dong. Enak rupanya. Enak. Coba dikit lagi boleh. Boleh. Mohon maaf mengulangi John. jatah Anda ya. Dapat. Dia Ini malah telur. Jangan numpang makan gratis, woi. Bukan, woi. Ini mencoba karifan lokal. Dah, kau rekam bukat. Nih, kau coba. Roa fufu. Wangi ya. Wangi kan? Enak. Kenjul. Roa fufu. Wah, berarti fufu, itu roanya nangkap sendiri di depan nih, di depan laut. Iya. Mantap. Satu gini dijual berapa, Bapak? 20 Oh, 20.000. Wih, nanti mereka bikin sambal roa. sama roa itu sama roa ini. Dia nggak cocok dimakan langsung kah sama nasi? Memang harus dibuat sambal kah? Boleh. Oh, boleh juga. Ternyata sambal roa di Manado tuh datangnya dari rumah Bapak ya. Di Desa Bere-Bere ya, Bapak. Jauh kali kirim saya ke Manado. Fresh, ditangkap langsung di sini. Mantap jiwa. Sekarang kita berada di pinggiran Desa Bere-Bere ya, karena ada sebuah kisah menarik ya. Ternyata dekat situ ada sebuah pulau yang terjauh menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Pasifik. Menarik bukan? Dan ada kisah menarik dari pulau ini. Katanya ya ada dua versi. Kisah lokal, ini nama pulau adalah Pulau Tabelenge. Karena artinya itu adalah tabe yang artinya miring lalu lenge itu teguling ya. Jadi kisahnya itu ada sebuah kapal besar banget membawa muatan sangat berharga. Kemudian kena kejadian mistis dan juga kena kejadian alam, terbaliklah dia dan membatu jadilah pulau di belakang kita, Pulau Tabelenge. Itu versi kisah legenda lokal. Iya. Yang kedua kisah juga cukup menarik adalah karena tuh itu tempat di mana antara sekutu dan juga tentara Jepang itu bikin pos di sana. Karena itu paling gampang buat mantau Samudra Pasifik. Karena bagian depannya hantam Samudra Pasifik, bagian belakang hantam ke Pulau Morotai. Jadi itu sebuah titik yang berharga juga untuk pas zaman Perang Dunia dulu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita akan menyeberang ke sana. Jadi nggak cuma lihat pemandangan dari drone, kita lagi menunggu kapal ya. Menurut informasi dari Bang Tio ya, buat kalian mau ke sana, oke, kita perlu charter kapal. Kalau nggak yang rame ya bisa juga bayar yang untuk yang tiket biasa reguler ya. Untuk reguler berapa kira-kira? 20 PP ya per orang ya. Per orang. Kalau yang charter? 250.000. Oh, 300-an. Oh, naik lagi harganya. 300-an ke sana. Oh. Sekedar tips, carilah waktu pasang kalau kau mau main ke pulau ini. Karena kalau surut, kau terpaksa jalan kaki lumayan jauh sampai ke depan. Karena sampannya ya, kalau sih orang ngomong tuh body ya, body atau pambot itu terdampar di pasir, tak bisa jalan. Dan tips juga buat kalian mau main ke pulau-pulau eksplor Morotai, belilah sovel autan yang banyak karena di sini adalah surganya agas. Habis kau bentol gigit agas. Untungnya ini pasir yang sangat cukup padat, jadi enak buat dijalanin. Walaupun hati-hati dengan namanya bulu babi kalau ada. Dari Desa Bere-Bere, penjangkau itu berlanjut untuk menyeberangi lautan menuju ke sebuah pulau Tabelenge.
sebuah pulau kecil yang punya keindahan tersembunyi. Memang singkat perjalanannya, namun di Morotai ini tuh setiap perpindahan kita selalu jadi bagian dari petualangan. Pas jalan syadu rupanya. Karena dia lagi nggak ada gelombang di bagian sini. Kalau bagian yang kena angin utara lagi gelombangnya besar sekali sekarang. Sana. Oh iya, gelombangnya tuh baru di arahan baru gede-gede gelombangnya. Kita akhirnya sudah sampai juga, belum sih, baru mau mendarat. Tapi aku udah sangat terpesona ya dengan dia punya gradasi warna. Bagus betul. Iya. Dia pink ini loh kok. Iya, pasirnya agak pink-pink itu loh. Kayak kolom merah itu banyak. Dan aku nyadar kenapa disebut sebagai kapal yang karam di sini. Karena ternyata tuh pantai ini tuh dia nggak landai. Dia langsung sana tuh ada kayak laut biru tuh yang dalam banget. Berarti kedalaman lumayan tuh di sana tuh. Menarik banget sih pulau ini. Tabelenge, mantap. Awalnya aku kira kita akan pergi ke sebuah pulau tak berpenghuni ya. Aku kaget, kukira aku lagi halu. Aku ketemu bangunan di dalam hutan di pulau ini. Ternyata benar kata Bang Tio, ini adalah bangunan yang dibuat oleh Pemda sini ya. Tuh, lumayan buat kita bisa beristirahat. Aku mau nengok dalamnya macam apa. Oh, ini ada bekas api unggun. Berarti banyak orang camping sini. Kata Bang Tio, biasa orang-orang sini tuh bakal rame ketika bulan-bulan Ramadan gitu loh. Libur Ramadan. Jadi orang-orang dari Doruba ke sini, dan orang sini pergi ke Dodola. Barter tempat. Wow, pasirnya sampai ke sana keren banget. Pulau Tabelenge adalah sebuah pulau kecil di dekat Pulau Morotai yang masih sangat alami. Airnya tuh benar-benar jernih, gradasi birunya tuh keren lah pokoknya. Hamparan pasir putihnya dan suasana tenang itu bikin kayak suasana yang sangat khas di pulau ini. Menariknya, di pulau ini juga sudah ada bangunannya. Jadi mereka nggak stay permanen sih, hanya datang untuk yang ngelola tempatnya. Kami yang bungkus nasi ya, makan dengan sederhana di sini yang bersama teman-teman dengan pemandangan laut dan suasana pulau yang begitu sederhana. Namun, ini yang kami cari ya, sebuah pengalaman di pulau yang terasa istimewa. Kita bakal kangen sih dengan pulau ini karena kalau lihat airnya ini bener-bener tuh kayak crystal clear water tuh, kayak lu punya kapal tuh ngapung di atas air. Ya ngapung sih, cuman kayak nggak ada airnya gitu. Ini jernih banget ya. Iya. Dadah. Dadah Pulau Tabelenge, see you later. Destinasi berikutnya adalah Desa Bido ya. Mungkin kau pernah dengar ini di episode sebelumnya. Kita pernah bahas tentang kelapa pendek banget betul di Desa Bido, kelapa Bido. Ini adalah asal muasal desanya. Dan yang nggak kalah menarik adalah aku baru tahu kisah asal mula ya dari kelapa Bido. Jadi dulu ada pemancing ya lokal di sini pergi mancing ke laut. Dapatlah dia 2 biji kelapa. Satu dibelah buat dimakan, satu ditanam. Ternyata pohonnya pendek dan berbuah sampai kayak hari ini pun maka sudah menyebar ya. Inilah asal muasal dari pohon kelapa Bido. Dan kau boleh cek di Google, ini adalah kelapa terpendek bukan hanya di Indonesia tapi juga skala dunia dan endemik Morotai, Maluku Utara. Ganteng nggak tuh? Keren, Desa Bido musim main. Oi. Buan ini ya, satuan ya. Nyaman kelapa Bido. Manis weh. Enak sih, tapi dia bersoda. Bersoda. Bagaimana rasanya minum kelapa dengan view macam begini? Terbaik. Wah, ini di Teleli tuh yang pemandangan terbaik untuk dinikmati bersama kelapa. Pohonnya memang pendek, tapi kelapanya gede banget. Dan ini isinya itu banyak air dan manis lagi. Tidak perlu lagi manjat kelapa, kawan. Cukup berdiri kau udah dapat dah. By the way, ini adalah kelapa Bido yang ukuran udah tua banget.
Karena kalau yang masih kecil, kau tuh bisa yang pendek-pendek, kau tuh metiknya bukan berdiri, metiknya sambil jongkok begini, buat metik kelapa di bawah. Keren gak sih Bidon? Di Desa Bido ada satu kebanggaan ya, karena di sini adalah asal muasal dari kelapa Bido. Sebuah kelapa yang ukurannya itu sangat besar dengan pohonnya pendek. Jadi di tempat lain mungkin banyak yang bilang, wah ini juga kelapa yang juga pendek. Tapi buahnya itu mungkin gak sebesar kelapa Bido. Dan rasanya itu manis banget. Bahkan ya di usia muda udah berbuah, bisa dipanen. Tumbuhnya optimal di Pulau Morotai, dan dulu ya jumlahnya sempat terbatas. Sekarang itu udah dilestarikan dan udah jadi bagian dari identitas Pulau Morotai. Selamat datang di Desa Bido. Yeay! Terima kasih banyak. Dadah. Kita tiba di destinasi berikutnya, tapi untuk menuju ke sini kita tuh kayak harus melewati jalan yang bahkan tak ada jalannya ya, itu sudah semi off-road. Kayak dalam hutan gitu ya. Dan di depannya juga tidak ada pelang khusus menunjukkan bahwa ini ada Pantai Nunuhu. Dan setelah lewati jalan hancur itu, tiba-tiba kita sampai Di sini. Nunuhu. Ya, di Nunuhu, di sini ya. Dan ini kan hutan biasa. Ternyata di bagian bawah sini ada sebuah jalan. Iya. Menuju ke pantainya. Pantai Nunuhu. Ada pantai. Surut banget ya airnya ya. Tapi ini pantai bagus banget, John. Dan bersih. Keren sih. Kayak kita tuh kayak menemukan hidden gem yang tersembunyi gitu pantainya. Pantai Nunuhu itu adalah berasal dari bahasa Galela. Nunuhu itu artinya adalah pohon beringin. Karena dulunya masyarakat percaya ya bahwa pohon beringin itu didiami oleh barang-barang yang keramat ya, barang-barang gaib dan jadi penjaga dari tempat ini. Namun sekarang ya, aku sudah tidak dari pohon beringinnya, lebih didominasi sama kelapa-kelapanya. Tapi sampai hari ini pun orang masih percaya bahwa pohon beringin itu adalah pelindung. Dan salah satu yang paling menarik adalah situ ada jalan bisa menuju ke pulau kecil di depan sana. Lebih ke arah kayak pulau karang gitu, Beb ya. Ya pas surut kamu bisa jalan ke sana tuh. Nanti pas pasang jalannya hilang lagi. Iya. Seru sih. Air di sini tuh jernih banget, woi. Kau tengok. Keren sih Morotai Utara nih. Banyak hidden gem banget di sini. Tengok. Ini kau camping bareng kawan sih bahagia. Kau tengok lah. Ini seru sih, bisa kita nombak kepiting, boy. Jernih banget. Keren. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang sangat bersih dan halus, serta air laut yang juga jernih. Gradasi birunya, perpadu dengan langit, pepohonan hijau, punya pemandangan yang terasa kayak lukisan yang hidup gitu loh. Dan pas lihat dari atas, keindahannya tuh semakin memukau. Garis pantai yang melengkung sempurna, bertemu dengan laut biru yang luas tanpa batas. Di tempat ini, keindahan itu bukan hanya buat dilihat, namun untuk dirasakan. Perjalanan pun terus berlanjut menuju ke destinasi berikutnya. Ternyata di Morotai itu ada resort super eksklusif, private, dan selamat datang di Moromadoto. Konsep utama dari resort ini tuh langsung di tebing yang menghadap ke lautan Pasifik lepas. Keren Surganya ya. orang surfing. Keren banget loh ini. Iya, mewah banget. Tuh, orang surfing. Gila, ini WC-nya mewah banget. Mari kita lihat tuh. Kadang aku mau bayangkan ini WC apa WC ya. Jadi dia tuh nggak ada penutup depannya. Kita bayangin nggak lagi pipis di sini, view-nya langsung menghadap ke laut. Aku mau nunjuk ke kalian kamar yang ada di Moromadoto. Wah, gila, ini villanya itu bagus banget.
view-nya langsung menghadap ke arah laut dan di sini ada kolam renang privat. Bayangin kita lagi berenang di kolam renang yang privat ini sambil menghadap view ke alam Morotai yang indah ini. Kamarnya wow banget. Dan ini luas banget ini. Bahkan di sini bisa untuk kita nyantai nih. Nyantai kecil dan view-nya juga sama langsung menghadap ke laut. Nyaman kali. Ini adalah wastafelnya kita. Jadi dia tuh menyambung ke toilet dan semi outdoor. Jadi kalau ada monyet bisa lihat kita mandi kayaknya ya. Dan toiletnya tuh di belakang sini tuh. Nah, bahkan kita mau pup aja ada satu ruangannya cukup gede. Dan view-nya tetap sama menghadap ke alam. Wih. Yang terakhir itu paling gokil. Ternyata di sini ada bathtub yang langsung menghadap ke laut. Ini gokil sih memang. Bener-bener romantis ini. Cocok banget untuk buat yang mau honeymoon di sini. Dan sekian dulu episode kita untuk kali ini ya. Seru banget hari ini, padat, mau meledak malah aku. Iya. Thank you buat kalian udah nonton dari awal sampai sekarang. Kita masih banyak sekali tempat-tempat yang mau kita expose tentang Pulau Morotai karena ini pulau dengan sejuta keajaiban. Seru sih. Thank you buat kalian udah nonton ya. Saya tutup di episode berikutnya. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah! It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Nobody gets